Indonesia harus tiru taktik jitu Cina dan Iran jika ingin memborong Su-35 tanpa harus terkena sanksi, kata Amerika. Sukhoi Su-35 yang dikenal dengan nama Flanker E menjadi jet tempur generasi 4,5 yang sangat terkemuka di dunia. Dikutip dari laman National Interest pada 19 Desember 2023, Su-35 disebut sebagai Flanker E menurut kode identifikasi NATO. Berbeda dengan jet tempur Rusia lainnya, Su-35 menjadi jet tempur supermanuver multiperan yang dirancang untuk menghadapi ancaman udara dan darat serta untuk melawan kekuatan permukaan laut musuh. Akan tetapi kemampuan yang paling menonjol dari Su-35 adalah superioritas udara. Diketahui jika Su-35 dibuat untuk merespon jet tempur Amerika Serikat seperti F-18 Super Hornet, F-15 Strike Eagle, dan jet tempur barat lainnya. Dalam penjelasannya, jika Su-35 menjadi versi yang ditingkatkan dari jet tempur Su-27 versi M. Dalam sejarahnya, pengembangan Su-35 sudah dilakukan pada tahun 1980-an dan Su-35 mulai melakukan penerbangan perdana pada 1988 serta diproduksi pada tahun itu juga. Sayangnya di tahun 1995 produksi Su-35 sempat dihentikan sementara karena alasan yang tidak jelas. Tidak menunggu waktu lama, di tahun 2014 Rusia telah mengoperasionalkan Su-35 di angkatan udaranya. Kemudian di tahun 2015 menjadi tahun penting di mana Su-35 menjalani misi di Suriah dan menjadi penugasan pertama di luar Rusia. Terbukti kemampuan Su-35 handal dalam melakukan misi serangan udara ke darat serta melakukan patroli udara jarak jauh. Menurut informasi, jika kehadiran Su-35 direncanakan untuk menggantikan armada MiG-29 dan Su-27 versi lawas yang usianya sudah tua. Kabar terakhir menyebutkan jika Rusia sudah memiliki 110 unit jet tempur Su-35 yang sudah ditugaskan di beberapa skadron udara. Jumlah tersebut diduga bisa lebih mengingat Rusia sangat mengandalkan Su-35 sampai saat ini. Untuk pabrikan produk Su-35 bernama Komsomolska on Amur yang terletak di timur jauh Rusia dan bagian dari United Aircraft Corporation dalam perusahaan Rostec. Walaupun bentuknya sama dengan Su-27, jet tempur Su-35 itu memiliki beberapa fitur peningkatan. Fitur yang ditingkatkan itu seperti mesin Satur Al-41F1S yang digunakan di Su-35 ternyata memiliki daya yang sangat besar dan bertenaga, yang membuat Su-35 memiliki kemampuan untuk melakukan kecepatan jelajah yang cukup tinggi dan kecepatan maksimal yang sangat besar. Dan itu dibuktikan jika Su-35 dapat mencapai kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Selain itu, Su-35 diketahui juga menggunakan sistem nozzle vektor dorong dua bidang yang membuatnya bisa bermanuver lincah dan handal dalam pertempuran jarak dekat. Secara spesifikasi, Su-35 memiliki berat lepas landas maksimum 34,5 ton dan dapat berakselerasi dengan kecepatan hingga 2.500 km per jam.
Selain itu, Su-35 juga memiliki jangkauan operasional sampai jarak 1.500 sampai 4.500 km serta jangkauan operasional di ketinggian 20.000 meter. Su-35 juga memiliki 12 cantelan sayap dan badan pesawat yang memungkinkannya membawa persenjataan dengan berat maksimum hingga 8.000 kg. Persenjataan itu termasuk berbagai senjata udara ke udara, udara ke permukaan, anti radiasi dan rudal anti kapal serta sejumlah bomber pemandu TV, laser dan satelit bisa dipasangkan di Su-35. Di bagian senjata internal, Su-35 juga memiliki autocannon GSH-31 kaliber 30 mm dengan 150 peluru. Serta food peperangan elektronik dapat dipasangkan di Su-35 untuk keperluan peperangan elektronika. Pada Su-35 juga dilengkapi dengan sistem kontrol radar onboard yang luar biasa yang bernama Ibris-E dan sistem penentuan lokasi optik OLS-35 termasuk kompleks pertahanan diri onboard pada Su-35 yang membuatnya dapat melakukan antisipasi rudal musuh. Pilot Su-35 juga dibekali dengan dua sistem komunikasi radio transkripsi PHP serta UHP dan sistem tautan data militer kelas canggih yang bisa berkomunikasi ke kendali darat antara pesawat kawan. Dan sistem navigasi Su-35 didasarkan pada tampilan peta digital dengan sistem navigasi inersia strapdown dan sistem penentuan posisi global. Dengan kecanggihannya tersebut, maka tidak heran jika negara sudah meminati Su-35 termasuk Indonesia. Sayangnya Indonesia terganjal adanya sanksi KATSA Amerika Serikat yang membuatnya gagal dalam mengakuisisinya. Dikutip dari laman Reuters pada 21 September 2018, Amerika Serikat memberikan sanksi KATSA kepada Cina setelah negara tersebut membeli Su-35 dan S-400. Akan tetapi sanksi KATSA yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada Cina itu tidak berpengaruh kepada negara tirai bambu tersebut. Sama halnya dengan Iran yang juga tidak takut terkena sanksi KATSA dari Amerika Serikat soal pembelian Su-35. Secara garis besar, dua negara tersebut berani melawan sanksi KATSA Amerika Serikat dan tetap memperkuat militernya dengan Su-35. Apalagi Cina yang memiliki perekonomian terkuat di dunia dan Iran yang menguasai cadangan minyak terbesar di dunia membuatnya tidak takut dengan sanksi KATSA dari Amerika Serikat walaupun membeli Su-35. Maka dari itu Indonesia harus memiliki perekonomian yang kuat dan pengaruh yang besar di kawasan agar tidak terkena sanksi KATSA dari Amerika Serikat seperti halnya India yang sukses membeli S-400 tanpa terkena sanksi KATSA.